Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Nah, jaringan tumbuhan, jenis jaringan pada tumbuhan itu dibedakan menjadi dua bagian berdasarkan kemampuan pembelahan sel, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem pada tumbuhan adalah jaringan meristem atau jaringan disebut juga jaringan embrional adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis. Jaringan meristem memiliki sifat sebagai berikut. Disusun oleh sel-sel muda yang aktif membelah dalam fase pertumbuhan dan perkembangan. Tidak memiliki ruang antar sel atau susunan selnya sangat rapat. Sel-selnya berbentuk bulat, ada yang lonjong, poligonal, kuboid, atau prismatik, dan memiliki dinding sel yang tipis. Kemudian ciri yang keempat, di dalam selnya mengandung banyak protoplasma. Selnya memiliki satu atau dua inti sel atau nukleus yang besar, kemudian vakuola sangat kecil atau sama sekali tidak ada. Nah, kemudian jaringan meristem itu dibagi lagi berdasarkan asalnya, yaitu menjadi meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer adalah jaringan meristem pada tumbuhan dewasa yang sel-selnya aktif membelah. Pada umumnya terdapat di ujung pucuk, pada ujung batang, ya, pada ujung akar. Meristem ini berasal dari sel-sel inisial yang disebut promeristem. Promeristem adalah jaringan meristem yang sudah ada ketika tumbuhan masih berada dalam fase embrio. Yang kedua adalah meristem sekunder. Meristem sekunder berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi sel-sel meristematik. Contohnya adalah kambium dan kambium gabus atau pelogen. Nah, kambium merupakan lapisan sel yang aktif membelah di antara pembuluh angkut xilem dan phloem. Nah, kambium ini dapat ditemukan di dalam batang maupun akar tumbuhan dikotil, gimnosperme, dan beberapa tumbuhan monokotil, misalnya agape, aloe, yucca, dan dracaena. Nah, kambium gabus atau pelogen adalah jaringan kambium yang membentuk lapisan pelindung atau periderm atau gabus. Kambium gabus terletak di bawah epidermis batang dan akar yang sudah tua. Aktivitas kambium gabus atau pelogen ke arah luar akan membentuk lapisan phloem, lapisan gabus, sedangkan ke arah dalam akan membentuk periderm sekunder. Nah, berdasarkan letaknya, meristem itu ada meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Meristem apikal adalah meristem yang terdapat di ujung batang atau pucuknya, pucuk utama, ujung batang, di pucuk lateral, dan ujung akar. Meristem apikal menyebabkan memanjang batang dan akar yang disebut dengan pertumbuhan primer. Semua jaringan yang terbentuk dari meristem apikal disebut jaringan primer. Proses pemanjangan meristem apikal akan menghasilkan daun, bunga, dan tunas apikal atau tunas ujung yang akan berkembang menjadi cabang samping. Kemudian meristem interkalar. Meristem interkalar ini terdapat di antara jaringan dewasa atau jaringan yang sudah berdiferensiasi. Contoh meristem pada pangkal ruas tumbuhan golongan rumput-rumputan atau gramine, beberapa anggota spesies dari Caryophyllaceae dan Phylogeny serta Equisetum sp. Meristem interkalar merupakan daerah meristematik karena terputus dari meristematik yang terisolasi di subpikal batang, kemudian berkembang menjadi pangkal atau basipetal. Kemudian yang berikutnya adalah meristem lateral. Meristem lateral ini letaknya memanjang sejajar permukaan batang atau akar. Contohnya adalah kambium pembuluh atau kambium fasikuler.
dan Cambium gabus pelogen. Meristem lateral menyebabkan terjadinya pertumbuhan sekunder pada batang maupun akar, sehingga batang dan akar tersebut akan membesar. Aktivitas meristem lateral akan membentuk jaringan sekunder. Nah, ini contoh-contoh di mana letaknya meristem. Misalnya ada meristem apikal, ya. Ini meristem kuncup. Kemudian ada meristem apikal yang ada di ujung batang. Kemudian ada meristem apikal di ujung akar. Nah, ini letak-letak dari kambium. Juga ini ada kambium gabus. Ini yang terletak di antara xilem dan plum. Ini adalah kambium fascikuler. Nah, ini contoh dari letak meristem interkalar. Terdapat pada gramine atau pada misalnya tumbuh-tumbuhan golongan rumput-rumputan gramine. Nah, pertumbuhan kambium ini membentuk pertumbuhan sekunder, misalnya keluar membentuk film yang ke dalamnya bentuk xilem. Jadi ini untuk akan membentuk pertumbuhan sekunder. Jadi sehingga batang dikotil ini akan tambah besar karena adanya kambium. Kambium itu tadi merupakan meristem sekunder. Nah, yang kedua dari jaringan tumbuhan itu adalah jaringan permanen. Jaringan permanen adalah jaringan yang berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer maupun sekunder yang telah mengalami diferensiasi atau mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Nah, jaringan permanen ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Tidak melakukan aktivitas berbanyakan diri. Yang kedua, sel-selnya berukuran relatif besar dibandingkan dengan sel-sel meristem. Ketiga, sel memiliki vakuola yang besar sehingga mengandung sedikit plasma sel. Kemudian keempat, selnya telah mengalami penebalan pada dindingnya sesuai dengan fungsinya. Kelima, terkadang sel-selnya telah mati. Kemudian terdapat ruang antar sel. Itu ciri dari jaringan permanen. Nah, jaringan permanen ini berdasarkan fungsinya dibagi menjadi ada jaringan pelindung. Nah, jaringan pelindung ini dilakukan oleh jaringan epidermis. Ini sel-selnya misalnya terusan lapis-lapisan yang menutupi permukaan organ tumbuhan seperti akar, batang, buah, biji, dan sebagainya. Ini contohnya adalah jaringan pelindung adalah jaringan epidermis. Nah, disebut jaringan pelindung, jaringan epidermis ini karena fungsinya adalah melindungi bagian dalam jaringan tumbuhan dari segala pengaruh luar yang merugikan, misalnya perubahan suhu, kerusakan mekanik, hilangnya air melalui penguapan, dan hilangnya zat-zat makanan. Itu contoh fungsi epidermis sebagai pelindung. Nah, ciri jaringan epidermis, 1. Umumnya terdiri atas 1 lapis sel. 2. Memiliki sel-sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Bentuk selnya bervariasi. Memiliki banyak vakuola dan protoplas yang dapat menyimpan berbagai hasil metabolisme. 5. Ketebalan dinding sel epidermis berbeda-beda. Dinding sel epidermis ada yang mengandung lignin, ada yang mengandung kutikula, dan ada yang mengandung pektin. Lignin itu zat kayu, kutikula itu zat lilin, kemudian pektin itu yang ada di kayu juga. Kemudian sel-sel inisial epidermis sebagian dapat berkembang dan bermodifikasi menjadi alat-alat tambahan lain yang disebut derivat epidermis. Nah, contoh modifikasi dari jaringan epidermis yaitu stomata atau mulut daun. Ini gambarnya seperti ini. Stomata ada sel tetangga, ada stomata, ada sel tetangga ya. Nah, ini seperti ini. Kemudian epidermis juga bisa berubah menjadi trikoma atau bulu-bulu daun ya. Bulu-bulu daun.
Nah, ini terkoma non anduler. Kemudian epidermis juga bisa berubah menjadi trikoma yang granular. Jadi ada granula-granulanya. Berikutnya modifikasi dari epidermis menjadi emergensia. Nah, seperti ini ya. Bisa menjadi rambut pada rambutan dan sebagainya. Kemudian ada yang menjadi spina. Spina itu duri, ya, misalnya pada pohon mawar. Kemudian ada juga menjadi sel kipas. Ini di epidermis atas di stomata. Kemudian juga ada yang menjadi sel kersik. Nah, itu misalnya pada tumbuhan seperti ini, tebu. Nah, itu adalah contoh-contoh modifikasi dari jaringan epidermis sebagai jaringan pelindung. Ada juga menjadi filamen. Filamen itu lembaran-lembaran, misalnya pada akar anggrek dan sebagainya. Itu yang pertama tadi adalah jaringan permanen sebagai jaringan pelindung yang dilakukan oleh epidermis. Yang kedua, jaringan permanen pada tumbuhan itu adalah jaringan dasar atau parenkim. Nah, jaringan parenkim merupakan jaringan dasar yang berbentuk dari sel-sel hidup yang struktur morfologinya bervariasi. Jaringan ini bertanggung jawab terhadap segala proses fisiologis. Jaringan parenkim disebut sebagai jaringan dasar karena dapat dijumpai hampir di setiap bagian tumbuhan. Ciri jaringan parenkim adalah sebagai berikut: selnya hidup, berukuran besar, pada umumnya berdinding primer, tipis dan berbentuk polihedron. 2. Memiliki inti sel dan banyak vakuola. 3. Memiliki ruang antar sel sehingga letak selnya tidak rapat. Bersifat meristimatik karena sel-selnya dapat membelah diri bahkan ketika dewasa sehingga berperan penting dalam regenerasi. Nah, berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim dapat dibedakan. 1. Parenkim asimilasi, misalnya pada daun. Parenkim penimbun, itu untuk menyimpan cadangan makanan. Parenkim air, menyimpan air. Parenkim udara atau aerenkrim, menyimpan udara. Kemudian parenkim pengangkut dan parenkim penutup luka. Berdasarkan bentuknya, jaringan parenkim dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu parenkim palisade, jaringan pagar, jaringan parenkim bunga karang, spon, parenkim bintang, actinenkim, dan parenkim lipatan. Nah, kemudian jaringan permanen yang ketiga adalah jaringan penyokong atau penguat. Jaringan penyokong adalah jaringan yang menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Ciri jaringan penyokong yaitu memiliki dinding sel yang tebal dan kuat, serta telah mengalami spesialisasi pada sel-selnya. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyokong dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu jaringan kolenkim dan sklerenkim. Jaringan penyokong fungsinya untuk menegakkan batang dan menguatkan daun, melindungi tumbuhan dari gangguan mekanis, melindungi embrio di dalam biji, melindungi jaringan pengangkut atau fasikuler, memperkuat jaringan aerenkim atau parenkim penyimpan udara. Nah, jaringan kolenkim merupakan jaringan penguat pada organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Jaringan ini terdapat pada batang, daun, bagian-bagian bunga, dan buah, serta pada akar yang terkena cahaya matahari. Tumbuhan monokotil umumnya tidak memiliki jaringan kolenkim jika sejak muda selnya sudah membentuk sklerenkim. Jaringan kolenkim memiliki ciri sebagai berikut: tersusun dari sel-sel hidup, ukuran dan bentuknya beragam, ada yang berbentuk prisma, pendek, atau seperti serat dengan ujung meruncing. Penebalan dinding tidak teratur. Isi sel dapat mengandung kloroplast dan tanin. Kemudian jaringan yang kedua yang penguat itu adalah sklerenkim, merupakan jaringan penguat pada organ tumbuhan yang sudah berhenti melakukan pertumbuhan
dan perkembangan. Ciri jaringan sklerenkim yaitu sel-selnya memiliki dinding sekunder yang tebal, biasanya mengandung zat lignin. Zat kayunya bersifat kenyal, tidak mengandung protoplas karena sel-selnya telah mati. Jadi jaringan sklerenkim dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu ada serabut dan sklereid. Nah, serabut atau serat didefinisikan sebagai sel seperti serat yang panjang, tetapi terdapat pula serat yang relatif pendek. Serat sklerenkim dapat ditemukan di berbagai bagian tumbuhan dalam bentuk untaian atau lingkaran. Sklereid merupakan sel-sel mati saat dewasa, tetapi protoplasmanya tetap aktif sepanjang hidup organ tersebut. Sel sklereid umumnya berbentuk bulat, seperti variasi bentuk lain juga dapat ditemukan. Sklereid terdapat pada semua bagian tumbuhan, terutama di dalam kulit kayu, pembuluh tapis, serta di dalam buah dan biji. Sklereid dapat ditemukan pada tempurung kelapa atau Cocos nucifera, kulit kenari, selaput biji, dan butiran di dalam daging buah jambu biji atau Psidium guazapa. Nah, ini perbedaan jaringan parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Ini parenkim, sel-selnya relatif besar, ya. Kemudian protoplasmanya banyak. Kalau ini kolenkim, nah ini adalah sklerenkim. Jadi ini serat-serat ya. Kalau kolenkim seperti ini. Nah, berikutnya jaringan permanen pada tumbuhan adalah jaringan pengangkut atau fasikuler. Jaringan pengangkut adalah jaringan pada tumbuhan tingkat tinggi yang berfungsi mengangkut air dan garam-garam mineral serta zat makanan hasil fotosintesis. Jaringan pengangkut ini pada tumbuhan terdiri dari xilem dan phloem. Xilem berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju ke daun. Sel-selnya telah mati, berdinding tebal, dan mengandung zat lignin. Komponen pembentuk xilem yaitu ada unsur trakeal, tersusun dari dua macam sel, yaitu trakeid dan strakea. Ada serat xilem, ada parenkim. Nah, ini xilem dan ini dinding sekundernya. Nah, kemudian berikutnya adalah phloem, berfungsi mengangkut dan mendistribusikan zat makanan. Hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Phloem terdiri dari sel-sel yang hidup dan mati. Komponen pembentuk phloem yaitu unsur tapis, sel pengiring, sel phloem, parenkim, dan sel albumin. Berikutnya, nah ini contoh phloem dan ini sel pendamping dan vakuola. Yang berikutnya adalah jaringan sekretori, yaitu jaringan merupakan kumpulan sel yang berfungsi menghasilkan suatu zat. Pada tumbuhan terdapat beberapa macam jaringan sekretori, antara lain saluran getah, merupakan kumpulan sel yang berisi cairan latex yang mengandung garam dan asam-asam organik. Sel-sel resin dan minyak merupakan sel-sel yang mengandung asin, damar, serta minyak atsiri. Kemudian ada sel-sel lendir, merupakan sel hidup. Inti sel berbentuk seperti benang, memiliki lendir yang dihasilkan oleh dinding sel. Sel-sel penyamak berada dalam kelompok atau sel tunggal yang menghasilkan zat penyamak. Kemudian ada sel-sel mirosin, merupakan sel-sel yang berbentuk seperti bulu-bulu dan berisi senyawa protein mirosin. Nah, ini adalah sel-sel sekretori ya. Ini seperti resin ya. Ini adalah sel-sel sekretori. Nah, untuk melatih pemahaman tentang jaringan tumbuhan, jawablah pertanyaan berikut. Jelaskan jenis-jenis jaringan tumbuhan berdasarkan reaktifan membelah selnya. 2. Jelaskan jaringan meristem berdasarkan asal dan letaknya. 3. Tuliskan jenis jaringan permanen berdasarkan fungsinya. 4. Berikan contoh jaringan modifikasi dari jaringan epidermis. Nah, demikian uraian tentang jaringan-jaringan pada tumbuhan. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.